Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk melakukan pemberkasan. Saat ini, pemberkasan dilakukan secara daring melalui situs sccn.bkn.go.id. Sebelumnya, peserta diharuskan untuk mempersiapkan beberapa dokumen, di antaranya pas foto terbaru dengan pakaian formal dan menggunakan latar belakang warna merah. Yang kedua, scan ijazah asli untuk lulusan dalam negeri atau ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri. Dan tentunya persiapkan transkrip nilai asli kalian. Yang ketiga, scan surat pernyataan 5 poin yang sudah ditempel materai dan ditandatangani. Lalu yang keempat, surat pernyataan tidak mengajukan pindah selama 10 tahun, bermaterai dan ditandatangani juga. Oh iya, beberapa instansi mungkin menambahkan syarat surat pernyataan lain. Baca, cermati, dan persiapkan dengan baik. Oke. Selanjutnya yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pastikan masih berlaku ya. Keenam, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Jadi, bisa dari misal puskesmas atau rumah sakit pemerintah ya. Yang ketujuh, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba yang berasal dari unit-unit pelayanan kesehatan pemerintah. Berikutnya yang kedelapan, bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini khusus bagi kalian yang memiliki pengalaman kerja ya. Oke, yang terakhir, daftar riwayat hidup atau DRH yang sudah bermaterai dan ditandatangani. Nah, terus bagaimana membuat DRH-nya? Login melalui situs sccn.bkn.go.id. Setelah login, muncul pilihan apakah peserta ingin melanjutkan mengisi DRH atau mengundurkan diri. Jika peserta memutuskan untuk mengundurkan diri, maka peserta diharuskan untuk mengunggah surat pengunduran diri. Tapi harapannya tentu kalian jangan mengundurkan diri ya. Oke lanjut. Pertama, peserta diharuskan mengunggah pas foto yang sudah dipersiapkan. Ingat, pakaian formal dan latar belakang merah dengan ukuran 100-200 KB. Berikutnya akan tampil biodata sesuai yang pernah peserta isi ketika melakukan pendaftaran. Pada bagian ini, beberapa kolom isian sudah tidak dapat diubah. Namun, peserta diberi kesempatan untuk merubah beberapa data yang ada. Nah, pada kolom nama, peserta diwajibkan mengisi nama sesuai dengan ijazah yang digunakan saat pendaftaran, tanpa menyematkan gelar. Sementara untuk gelar sudah disediakan kolomnya tersendiri. Lengkapi data lain yang dapat diubah seperti email, status perkawinan, dan nomor telepon. Berikutnya, peserta diarahkan untuk mengisi alamat. Isi alamat yang sesuai ya. Nah, dalam hal tidak ditemukan nama kelurahan atau desa, kalian bisa pilih lainnya. Lalu, isikan nama kelurahan atau desa yang sesuai. Isi semua kolom, jangan ada yang ketinggalan. Dan ingat, selalu baca dan cermati setiap ketentuannya. Isi setiap data diri kalian dengan benar. Jika sudah terisi semua, selanjutnya kita akan menuju menu pendidikan. Di sini sudah terisi pendidikan yang peserta gunakan ketika mendaftar, yang bisa diubah untuk dilengkapi. Perlu diketahui, peserta tidak dapat menambahkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang digunakan saat mendaftar CPNS. Selain itu, jika peserta memiliki 2 ijazah dengan tingkat pendidikan yang sama, semisal memiliki ijazah S1 akuntansi dan S1 teknik informatika, sementara yang digunakan mendaftar adalah S1 akuntansi, maka hanya ijazah S1 akuntansi tersebut yang bisa ditambahkan. Pastikan data terisi sesuai dengan dokumen ijazah kalian ya. Selanjutnya ada menu kursus atau pelatihan. Peserta dipersilakan mengisi jika pernah mengikuti kursus atau pelatihan. Apabila penyelenggara adalah instansi pemerintah, isi sesuai nama instansinya. Jika tidak, maka bisa dikosongkan saja. Setelah terisi semua, maka selanjutnya menuju ke menu pekerjaan. Pada menu ini, peserta dapat mengisi dengan riwayat pekerjaan yang pernah dijalani. Sama seperti sebelumnya, apabila pernah bekerja di instansi pemerintah, maka dapat mengisi kolom berikut sesuai nama instansi. Jika tidak, maka kosongkan saja. Terdapat menu penghargaan dan prestasi yang bisa diisi apabila peserta memiliki. Setelah itu, menu keluarga. Pada menu ini, jika anggota keluarga merupakan pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil, maka dapat mengisi kolom NIP.
yang mana nantinya akan muncul keterangan sesuai dengan database kepegawaian yang ada. Sekali lagi, selalu pastikan seluruh kolom yang diwajibkan untuk diisi sudah terpenuhi semua dan pastikan data yang diisikan sudah sesuai. Oke, berikutnya menu riwayat organisasi. Dapat diisi sesuai riwayat organisasi yang pernah diikuti. Selanjutnya, keterangan lain-lain. Nah, pada bagian ini, peserta diharuskan mengisikan data-data nomor surat SKCK, surat keterangan catatan kesehatan dan rohani, dan surat keterangan bebas narkoba. Cermati kolom isian ini agar tidak salah input ya. Setelah selesai mengisi data-data, kemudian pada menu unggah dokumen, peserta diarahkan untuk mengunduh dan mencetak DRH perorangan dan DRH riwayat. Periksa kembali data-data dengan cermat dan teliti. Jika masih ada yang salah atau belum terisi, peserta dapat kembali ke menu di mana terdapat kesalahan isian. Pastikan kembali data sudah benar. Jika sudah, maka peserta siap untuk mencetak dokumen ini. Oh ya, ada hal penting yang jangan sampai terlewat. Pada dokumen daerah yang sudah dicetak, terdapat kolom isian keterangan perorangan yang wajib ditulis tangan dengan huruf kapital dan menggunakan tinta warna hitam. Setelah hasil cetakan daerah selesai ditandatangani, peserta diwajibkan untuk melakukan scan atau pindai terhadap dua dokumen tersebut, digabung dan dijadikan satu file. Hindari memfoto dokumen dengan kamera handphone, usahakan dengan alat scanner. Selain itu, pastikan dokumen yang sudah di-scan dapat dibaca dengan baik, berformat PDF, dan berukuran antara 100 hingga 500 KB. Selanjutnya, mengunggah dokumen. Yang pertama, file scan ijazah. Sekali lagi, ini ijazah asli ya. Kemudian, scan transkrip nilai. Nah, pastikan ijazah dan transkrip nilai adalah yang kalian gunakan saat melamar CPNS. Berikutnya yang ketiga, file surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh masing-masing instansi sudah diberi materai dan ditandatangani, serta pastikan sudah digabung menjadi satu file. Contoh suratnya bisa kalian unduh di sini ya. Lalu berikutnya, scan SKCK. Pastikan masih berlaku ya. Yang kelima, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian, file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, pada kolom scan bukti pengalaman kerja ini khusus bagi peserta yang memiliki bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak memiliki, maka bisa dikosongkan. Dan yang terakhir, daftar riwayat hidup. Ingat, dua dokumen tadi dijadikan satu file ya. Peserta dapat memastikan lagi apakah file yang sudah diunggah sudah sesuai dengan mengklik tombol lihat. Jika semua persyaratan sudah dilengkapi dan semua data yang diberikan sudah benar, maka peserta dapat mengakhiri proses pengisian DRH ini. Maka akan muncul notifikasi yang memastikan apakah keseluruhan data sudah sesuai. Peserta tidak dapat lagi melakukan perubahan data jika data sudah dikirim. Jadi, pastikan sudah sesuai. Sekarang, proses pemberkasan digital sudah selesai. Selanjutnya, panitia seleksi dan BKN akan memproses dokumen yang sudah diunggah. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian dan selalu menebar kebaikan. Kompetisi seleksi CPNS ini bukanlah hal yang mudah. Hasilnya adalah sebuah amanah. Bagi yang belum berhasil dalam seleksi ini, akan selalu ada banyak cara untuk berkontribusi pada negeri. See you on top, pejuang.